Mentari bersinar dengan gagahnya, seakan benar-benar menunjukkan keperkasaannya pada penduduk bumi. Konita berjalan menuju tempatnya Munawarah untuk menyampaikan sesuatu hal yang sangat serius. "Assalamualaikum, Umi," ucap Konita di depan pintu rumahnya Munawarah. "Waalaikumsalam, Nak," jawab wanita parubaya itu. "Ada apa kamu kesini? Apa ada masalah?" Ia tahu, wanita muda di hadapannya terlihat seperti menyimpan sesuatu. Tatapan kedua wanita itu sama-sama menyeratkan kegelisahan. Mereka sengaja duduk di teras rumah sembari menikmati angin yang begitu malu-malu. Hari itu cuaca sangat terik. "Ceritalah, Nak, apa yang membuatmu tiba-tiba ke rumah Umi?" Wanita yang selalu bersahaja itu akhirnya membuka percakapan. "Jika saya mengikhlaskan ke Abizar untuk menikah lagi, bagaimana menurut Umi?" Pertanyaan Konita mulus terucap dari bibir mungilnya. Munawarah kaget mendengar pertanyaan Konita, tetapi ia mencoba bersikap sebijaksana mungkin. "Apa yang membuat kamu berpikir demikian?" Nyai Munawarah ingin mengetahui terlebih dahulu alasan wanita muda di sebelahnya itu. 5 tahun, bukanlah waktu yang sebentar, Umi. Saya juga tidak ingin menjadi wanita egois dan memiliki keabizar sepenuhnya. Dia juga berhak bahagia, Umi. Tampak mani hitamnya menyimpan kegelisahan antara yakin dan tidak pada apa yang ia utarakan. "Apa menurutmu Abizar tidak bahagia?" Konita terdiam. Pandangannya tiba-tiba kosong dan membayangkan wajah Liona. Nyai Munawarah tahu Konita hanya setengah hati mengatakan demikian. Mintalah petunjuk pada Allah. Dialah pemberi petunjuk sebaik-baiknya petunjuk. Yakin bahwa Allah pasti memberikan keputusan terbaik menurutnya. "Umi, saya yakin Liona bisa. Restuilah permintaan saya, Umi. Maka saya akan meminta Kak Abizar untuk segera mengkhitbahnya." Kedua tangan Konita menggenggam tangannya Nyai Munawarah, mengisyaratkan penuh permohonan. "Apa benar kamu sudah sangat ikhlas, Nduk?" Konita terdiam, isi hatinya berkecamuk. Di sepertiga malam, di tempat berbeda, dua wanita sedang menghadap Rabbnya dengan hikmat. "Ya Allah, sungguh tiada manusia yang sempurna, karena Engkau Maha Penyempurna. Tiada manusia yang sanggup menahan luka, tetapi hamba yakin Engkau memiliki obatnya. Jika takdirmu demikian, berikanlah keikhlasan dalam diri hamba. Ya Rob, jika wanita muda itu layak, persatukanlah mereka atas ridho-Mu. Amin." Konita mengusap air matanya. Ia pandangi Abizar yang masih terlelap. Wanita jelita itu sengaja melaksanakan salat malam lebih awal, agar Abizar tak tahu permohonan apa yang dipintanya pada Sang Khalik. Sedangkan Liona, gadis muda dan rupawan, hatinya masih dirundung kegamangan. Liona jatuh hati pada Ustadz Abizar karena kesabaran dan keramahannya. Setiap kata yang terucap oleh Abizar mampu menjalar di setiap aliran darahnya, membuat jantung sang gadis berdegup tak seperti biasanya. Kedua wanita yang terpaut usia beberapa tahun itu merapikan mukena yang baru saja dikenakan. Lalu kembali pada peraduan dengan hati yang sulit digambarkan. "Kak, bagaimana?" tanya Konita pada suaminya. "Bagaimana apa, Dik?" Abizar mengerutkan kedua alisnya. "Menikahlah dengan Liona, Kak. Insya Allah aku ikhlas, aku ridho." "Apa maksudmu, Dik?" tanya Abizar semakin bingung. "Liona gadis yang baik kan?
Sebenarnya ada rasa sakit yang menjalar, tetapi ia tepis. Sementara Abizar hanya menarik napas dalam, kemudian membuangnya secara perlahan. Ia tahu betul bagaimana sifat Qonita. Jika wanita ini sudah mengutarakan permintaan, maka harus dituruti, sekalipun itu membuatnya sakit. Boleh beri waktu agar kupikirkan dulu, tanya Abizar mantap. Qonita mengangguk. Lalu, bolehkah aku ikut menemani di saat kakak melamarnya? Biarkan aku berpikir dulu ya, Dek. Qonita telah memantapkan hati untuk bisa menerima Leona sebagai madunya. Banyak yang ia ambil dari hal tersebut, agar Leona bisa istiqomah dengan hijrahnya. Tak menjadi cerita miring di kalangan santri, perihal hubungan Leona dengan suaminya. Juga untuk melatih tingkat kesabaran bahwa Abizar bukan sepenuhnya menjadi miliknya. Ada Allah yang dengan segala takdir telah dipersiapkan untuk umatnya. Tak menampik, sebenarnya Abizar ada rasa khusus pada Leona. Namun, seketika niat awalnya yang hendak menjadikan Leona sebagai istri menjadi ragu oleh ketulusan Qonita. Apalagi, kini justru Qonita sendirilah yang menyuruhnya untuk segera meminang Leona. Assalamualaikum Ustazah, maaf, apa benar Ustazah memanggil Ana? Dengan gugup, Leona mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Di sana, di sebuah ruangan, Qonita sengaja memanggil Leona. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terlihat senyum Qonita dengan tulus, meski sebenarnya ada luka di dalam hatinya. Apa kabar Leona? Sehat? Tanya Qonita, menatap dengan penuh haru. Iya, alhamdulillah sehat. Sedangkan Leona tak berani menatap wajah Qonita secara langsung. Ada yang ingin saya bicarakan dan ini menyangkut masa depan kita, Leona, ucap Qonita tegas. Maksudnya gimana? Seketika degup jantung Leona tak beraturan. Peluh pun mulai keluar dari pori-porinya. Apa kamu benar-benar menyukai suami saya, Leona? Tatapan Qonita langsung tertuju tepat pada manik hitam milik Leona. Sedangkan Leona tak berani menatap dan tetap mengalihkan pandang. Suasana hening untuk beberapa saat. Qonita menyadari bahwa gadis di depannya sedang tidak berada pada situasi yang aman. Ia melihat gerak-gerik Leona yang penuh kecemasan. Ya sudah, ucap Qonita. Kamu boleh kembali ke ruanganmu. Tetaplah menjadi wanita yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ucapan Qonita mampu membuat aliran darah berpacu pada degup jantung. Sedikit ragu, Leona beranjak meninggalkan Qonita. Setelah sebelumnya ia mengucapkan salam. Cinta itu misteri. Ia hadir tanpa peduli bagaimana keadaan tuannya. Cinta hadir tak mengenal waktu. Seketika menyeruak dalam kalbu, menjadikan hati sebagai singgasana yang syahdu. Jangan dipaksa bersatu jika nyatanya takdir tak memberi restu. Cinta itu bukan sepenuhnya untuk dimiliki, tetapi untuk dihargai. Buku kecil yang beberapa hari ini selalu menemani Leona menjadi tempat luapan isi hatinya. Mencintai seorang ustadz bukanlah rencananya. Siapa yang tahu jika tiba-tiba gadis itu menaruh rasa? Hanya saja, rasa itu datang di waktu yang tak tepat. Leona, bisakah kita bicara? Suaranya yang munawarah mengagetkan Leona, yang saat itu sedang berada di dalam kamarnya. Entah, 2 hari ini ia terlihat tak seceria biasanya. Buat apa, Nyai? Bukankah Ana tidak melakukan hal-hal yang aneh? Tanya Leona heran. Nyai Munawarah menjelaskan maksud dan tujuan Abizar yang hendak melamarnya. Wanita keibuan itu menyuruh Leona untuk memberitahu kepada kedua orang tua Leona di rumah. Ada sedikit kebingungan yang gadis itu rasakan. Rasa tak percaya jika ternyata cintanya bisa diterima. Nyai Munawarah pun memberi izin pada Leona untuk pulang ke rumah dan mempersiapkan segala sesuatunya. Girang, tentu saja. Siapa yang tak bahagia
jika nantinya pria yang kita cintai menjadi pendamping hidup. Pada akhirnya, kedua orang tua Leona tak mampu berbuat apa-apa. Mereka harus menerima kenyataan bahwa putri sematawayang akan menjadi istri kedua seorang ustadz. Saat ini, baik Pak Broto dan istrinya telah siap menyambut kedatangan Ustadz Abizar beserta rombongan. Leona mematung di depan cermin, tersirat kegalauan pada dirinya. Bukankah cinta tak harus memiliki? Batin gadis ayu itu. Tiba-tiba lamunannya terhenti saat terdengar suara klakson mobil. Abizar beserta keluarganya telah sampai. Namun, Leona belum beranjak dari kamarnya. Suara ketukan pintu terdengar. Mamanya menyuruh agar segera turun ke lantai 1, di mana Abizar dan istrinya telah menanti di bawah. Sesampainya di ruang tamu, Leona meminta izin untuk berbicara empat mata pada Konita. Leona pun membawa Konita di teras belakang rumah. Ustazah, Leona mendekat. Boleh Ana berbicara? Bicaralah, ucap Konita dengan lembut dan senyum sumringah. Siapa yang tahu isi hatinya? Meski senyum lebar terpampang, nyatanya hati wanita itu kini terasa sakit. Mereka menuju di sebuah bangku yang tepat berada di bawah pohon, sehingga setiap dahannya mampu melindungi siapapun yang berada di bawahnya dari sinar mentari. Ada apa, Leona? Tanya Konita sesaat setelah mereka sama-sama duduk. Ana mohon, urungkan niat Ustazah untuk melamar Ana. Dengan singkat, Leona menjawab dan menatap langsung mata wanita di sampingnya. Bukannya kamu menyukai suami Ana? Tanya Konita dengan heran. Benar, dan Ana sadar. Posisi Ana salah. Ana ingin seperti Fatimah Az-Zahra, di mana saat ia jatuh cinta yang sangat rahasia, setan pun tak mengetahuinya. Ana ingin cinta yang benar-benar mendapat ridha Allah. Maafkan Ana, Ustazah. Leona beranjak hendak meninggalkan Konita, tetapi wanita itu mampu mencegah Leona. Jatuh cintalah engkau pada Allah, maka Allah akan mengirimkan lelaki yang baik. Terima kasih, Leona. Mereka berdua saling berpelukan. Perlahan, Leona melepas pelukan itu dan berlari ke kamar dengan penuh derayan air mata. Ya Allah, hamba tahu rasa ini salah, maka hilangkanlah. Biarkanlah ia berbahagia dengan wanita yang telah engkau takdirkan. Ya Allah, biarkan hamba khusyuk dalam mendekatkan diri padamu. Leona memang jatuh hati pada Ustadz Abizar dan membuatnya buta akan rasa yang ia miliki. Bahkan ia menyanggupi menjadi istri kedua Abizar. Pertentangan dengan orang tuanya tak menjadi penghalang untuk mewujudkan keinginannya. Namun, kini gadis yang masih belia itu berubah pikiran. Ia tak ingin menjadi duri yang menyakiti orang lain. Akhirnya, Abizar dan keluarga berpamitan pada kedua orang tua Leona. Akan kulepas, meski belum pernah aku gapai. Membiarkan rasa terhempas, walau jatuh terkulai. Aku bukan hutan pinus yang bisa meneduhkan. Aku juga bukan edelweiss yang bertahan pada kekeringan. Bukankah cinta tak harus memiliki? Bahkan aku tak mau menentang takdir sang ilahi. Biarkan saja jalan pesakitan ini kulalu. Aku pergi, meninggalkan cinta yang sepertinya tak akan pernah mati. Aku pergi, membawa cinta yang belum sempat aku miliki. Saat Leona akan menuruni anak tangga, terdengar notifikasi nada pesan masuk di ponselnya. Ia menghentikan langkah dan melihat isi pesan tersebut. Assalamualaikum wahai bidadari yang aku yakin engkaulah jodoh yang dikirimkan Tuhan untukku. Leona bergeming, mencoba mengingat-ingat siapa pengirim chat itu. Sekitar 2 menit dia berpikir, tetapi nihil. Gadis ayu itu mencoba membalas pesan tersebut. Waalaikumsalam, siapakah ini? Tanpa butuh waktu lama, pesan pun masuk di ponsel Leona. Aku adalah orang yang selalu menyebutkan namamu dalam doa. Aku adalah pria yang mencintaimu dalam diam.
Bolehkah aku mengajukan ta'aruf padamu? Dek. Kening mengernyit. Liana benar-benar tidak tahu. Dalam keadaan patah, seketika dihadirkan Gundah. Siapa dia? Belum sempat Liana membalas pesan itu, masuk kembali pesan dari orang yang sama. Maaf bila ini tak tepat. Aku hanya meminta izin untuk mengajakmu ta'aruf. Kita berada di pondok yang sama. Aku, Khalid Al-Farabi. Seketika Liana teringat atas kejadian-kejadian di pondok. Khalid adalah orang yang selalu memperhatikan gerak-geriknya. Bahkan pernah menyampaikan salam melalui Rere. Namun saat itu Liana acuh. Ia masih terpaku atas pesona Abisa. Apakah ini yang dinamakan takdir? Allah mendatangkan orang yang salah, kemudian dihadirkan dengan orang yang tepat.